Hai para parents, ya. Hari ini aku mau ceritakan salah satu curhat dari seorang teen putri ya, kelas 12 gitu. Aku mau menunjukkan bagaimana kemudian dia shutdown. Nah, itu dan ya sekian anak remaja lainnya yang shutdown akibat kalimat judgmental. Singkat cerita, Tin ini diberi tugas sekolah oleh gurunya gitu. Kemudian tugasnya itu adalah untuk menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti ya. Nah, dia mengumpulkan kan dengan cepat karena dia rajin dan lagi semangat gitu. Lalu gurunya membalas, kalau kamu nggak bikin kalimat sendiri, ini kayaknya tugas bahasa Indonesia, kamu tuh males dan tidak kreatif. Lalu dikasih tanda seru. PR-nya buat kita adalah tentu saja pasti kita ingin bisa untuk membuat atau mengekspresikan kalimat-kalimat yang non-judgmental gitu, karena yang judgmental itu jelas-jelas bikin anak kita nggak suka gitu kan, atau diem ya, jadi diem kalau teenager. Nah, kalau diem ini kan bahaya gitu. Nah, kita ingin gimana sih caranya kita bisa mengekspresikan kalimat yang non-judgmental. Nah, jadi alih-alih kita mengucapkan kalimat yang negatif ya, yang ngejudge seperti kamu tuh males gitu kan, kamu nggak kreatif. Bagaimana mengubah kalimat itu menjadi kalimat positif? Yang dirasakan oleh remaja kalau dia dijudge gitu kan, rasanya adalah males mendengarkan ya. Gitu. Jadi kalau kita pengen remaja kita tuh mendengarkan kita, adalah caranya nggak ngejudge dia gitu, karena ya itu salah satunya adalah efeknya aku nggak mau ngedengerin. Hati-hati juga kalau misalnya kita mau bilang jangan males yang rajin, nah itu juga menjudge gitu, karena kalau kita bilang jangan males artinya kita secara tidak langsung mengatakan dia malas. Hati-hati ya kata-kata gitu loh. Kalau umpamanya dia sendiri gitu mengklaim dirinya bahwa aku tuh males aku capek aku tuh bego emang gitu, itu nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena dia sendiri yang bilang dirinya gitu kan, dia yang mengklaim dirinya seperti itu. Kita boleh nanya, kenapa kamu males, kenapa kamu bego, kenapa kamu ngerasa capek, itu nggak masalah karena dia sendiri yang bilang. Kalau umpamanya teen itu menjudge dirinya sendiri dengan kata-kata, ya aku emang males, ya aku emang bego, aku emang sok super sih, aku sok mampu gitu kan. Nah, maka fungsi orang tua di situ adalah memvalidasi, oh gitu ya nak ya, kenapa kamu ngerasain seperti itu. Nah, itu memvalidasi namanya. Oh gitu ya, oh iya ya, masa sih gitu, kenapa ya. Ketika kita berhasil memvalidasi, maka yang akan kita dapatkan ada ruang diskusi yang lebih nyaman, terbuka, menyenangkan. Nah, jadi tim kita bisa cerita apa yang dia ingin ceritakan, kita juga terbuka untuk menerima apapun yang diceritakan. Seru kan? Itu tuh seru. Jadi awal untuk membuka ruang penyelesaian atau problem solving terhadap suatu masalah. Jadi kalau tim kita mengalami kebingungan, kesulitan akan sesuatu permasalahan yang dia lihat atau fenomena, dia bisa datang ke kita dengan nyaman. Mah, aku mau nanya boleh nggak? Nah, seperti itu. Tetapi ketika umpamanya judging itu begitu sering dilakukan gitu, ya lama-lama dia males gitu kan mau cerita sama kita, karena belum apa-apa udah dibilang, ih kamu ngapain sih nanya kayak gitu umpamanya. Jadi agak-agak bahayanya adalah jadi kita nggak tahu apa yang ada di pikirannya, itu kita jadi nggak tahu gitu. Ya, demikian tentang logika judging dan menjudge. Menilai yang di dalam dunia yang real gitu sebenarnya kita nggak pernah suka ya, tapi di dalam sistem kehidupan manusia ternyata hal itu begitu nyata, nggak bisa kita hindari ya, kita mendapatkan judge dari orang lain gitu. Nah,
Kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau kita dijudge? Ya, Mi seneng ya, maksudnya teman-teman teenagers itu udah punya mindset yang betul ya, bahwa aku tuh harus menyamankan emosi diri sendiri dulu gitu. Ya, betul sekali. Karena prinsipnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain, akan tetapi kita yang bisa melakukan kontrol terhadap diri kita sendiri gitu. Kita mau ngapain ya biar diri kita nyaman lagi, biar kita bisa move on, biar kita bisa melupakan, biar kita bisa nggak terus-terusan terbelenggu sama judge tersebut. Apakah teman-teman kalau di judge itu merasa bahwa itu adalah sifatnya teman-teman? Misalnya gini, Mi pengen tahu juga ya, kalau misalnya teman-teman dibilang kamu jahat gitu oleh seseorang gitu ya, orang dewasa, apakah di dalam pikiranmu kamu merasa seperti yang dinilaikan itu? Mi pengen tahu nih ya. Kalau kalian mau cerita, Mi open ya. Gitu. Mi pengen tahu efek dari dijudge itu kalau sering itu seperti apa? Apakah emang jadi menilai seperti itu? Karena Mi pernah dapet curhat dari seorang teen juga gitu kan. Dia sering dinilai atau dibilang kamu jahat gitu. Terus aku tuh Mi jadi bener-bener kayak ngerasa aku jahat gitu. Makanya aku jadi sering menjedukkan kepalaku gitu. Karena aku merasa seperti yang dinilaikan tersebut, seperti yang dijudge tersebut gitu. Saking seringnya dibilang seperti itu. Ya demikian teman-teman dan orang tua, ya kita sama-sama belajar ya. Mi juga gak luput dari salah, kita manusia gak pernah luput dari salah. Tapi tentu kita ingin menjadi orang yang lebih baik gitu, dan lebih aware ya terhadap permasalahan-permasalahan yang menyangkut kebahagiaan bersama. Jadi yang terpenting tagline-nya adalah sama-sama bahagia ya kan. Kita sebagai orang tua bahagia, nah kita juga remaja bahagia juga gitu kan, dibimbing oleh kita. Ya idealnya remaja punya coach adalah orang tua ya gitu. Orang tua bisa nggak menjadi coach yang nyaman, coach yang seru? Itu adalah pertanyaannya.